USA 15 menteri, negara dikuasa. Jepang 17 menteri, negara maju. Indonesia 49 menteri, negara mundur, hutang banyak, rakyat menderita, pengangguran menumpuk, ketidakadilan merajalela. Hai, antek-antek asing. Hai, saya menggunakan WhatsApp. Hai, baling-baling bambu. Hai, ayu. Hai, ayu. Hai, Didi. Hai, guys, welcome back to my channel. Bapak Prabowo Lama, pandangan Bapak terhadap korupsi gimana nih Pak? Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Oke ya. Kalau Pak Prabowo baru gimana? Kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Lah, cepet banget Pak berubah pikirannya. Nah, Bapak Prabowo Lama, katanya Bapak anti asing ya? Hei, antek-antek asing. Hei, mata-mata asing. Hei, kau akan kita usir dari Republik Indonesia. Ya. Kalau Pak Prabowo baru gimana? Anti asing juga? Kita memandang Republik Rakyat Tiongkok sangat penting bagi Indonesia, jadi kita harus pelihara hubungan baik. Kita harus tingkatkan hubungan supaya dalam keadaan yang terbaik dan saling menguntungkan, saling membantu begitu. Udah gitu aja. Sekian ribu keracunan. Kita makan di restoran paling mahal aja di Jakarta ada yang keracunan. Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,008 atau 7. Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil. Perhatikan dua video di atas. Apa pendapat kalian? Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Rakyat semakin kecewa ya dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ketika sudah memerintah dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan kemudian rakyat selalu mengingat dari ketika dia menjadi sebelum presiden dan menjadi presiden. Tampaknya dia adalah sosok presiden terburuk. Kemudian dia adalah presiden yang pelin-pelan, yang melupakan janji-janjinya. Dan kemudian ini diparodikan dengan sangat lucu sekali oleh rakyatnya. Karena mungkin ini adalah suatu hiburan yang paling membuat mereka itu semakin lebih lega ya, karena dari ketika mengingat hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk, buat apa ya, dari apa yang dilakukan Prabowo Subianto memang sangat menyakiti dari hati rakyat, dari kata-katanya yang tidak menunjukkan sebuah orang atau presiden yang mempunyai ilmu tata negara, tapi juga mempunyai sikap dan kebijakan yang sangat menyenangkan masyarakat. Dan disimak seperti apa sih berita lengkapnya, yuk kita lanjut.
Ayo ketun ya wah milih Prabowo. Iya, apa-apa larang. Ketun wah makane weh 2029 kowe nyalon maning langkah sing milih wo wis tak ngandel. Pokoke pada nyesel milih kowe. Milih merga melas barang kowe dadi malah ora melas karo sing milih. Jajan ora gadeg kowe wo. Leren wo wis tua lah. Pikun. Orang-orang kampung itu loh kecewa sama Pak Prabowo itu. Barang-barang larang jarinya. Iya, kuape larang saya. Rusak itu kan. Selama gue hidup, gue pernah 2 kali dipimpin oleh seorang tentara. Pertama di era Presiden Soeharto, dan kedua di era Presiden SBY. Seumur-umur hidup gue gak pernah denger di podium Presiden SBY mengumpat dan mengeluarkan kata-kata brengsek. Padahal beliau adalah tentara, tidak pernah dipecat, pensiun sebagai seorang jenderal. Beliau juga tidak lepas dari hujatan, tapi ketika berpidato, beliau tidak pernah menyindir rakyatnya, tidak pernah memaki ajudannya, tidak pernah memaki suruhannya. Beliau benar-benar berwibawa. Dan satu hal lagi, Presiden SBY tidak hanya sebagai seorang tentara, beliau adalah seorang akademisi yang sangat luar biasa. Sehat selalu, Bapak SBY. 1 wakil presiden, 49 menteri, 59 wakil menteri, 580 anggota DPR, 152 anggota DPD, 2.120 anggota DPRD provinsi, 17.610 anggota DPR kabupaten kota, total 20.571 orang. 20.571 pejabat yang digaji pakai uang rakyat. Seriusan nggak ada satupun yang merasa pidato Wawa itu bermasalah. Nggak ada satu pejabat pun yang berani mengkritisinya. Terus rakyat disuruh percaya bahwa negara ini diisi oleh orang-orang yang kompeten. Ayolah, kami juga nggak bodoh-bodoh amat lah, juancuk. Ini sakit. Saya sekarang senang, terharu saya ke daerah-daerah. Tapi terus aja saya kasih tahu Anda, ya, melelahkan juga karena rakyat begitu banyak di luar jalan, masa presiden di dalam kendaraan, kan gak lucu. Terpaksa aku berdiri, bener gak? Rakyat kita tuh mau kasih tangan, masa kita nggak kasih tangan? Jadi aku coba kasih tangan, tapi aduh, ini memang rakyat Jawa Timur ya, tangannya tuh keras-keras. Rupanya Jawa Timur banyak petaninya ya, Bu ya. Ibu, emak-emaknya juga keras tangannya. Habis 2-3 kali kunjungan, waduh, harus pakai minyak khusus aku. Tapi itulah risiko. Saya bilang mereka tunggu berjam-jam di matahari. Ini saya lagi mikir minta Pindad mana itu Pak Profesor Sigit? Ada Sigit? Nggak ada. Coba didesain mobil khusus untuk presiden pakai kaca gitu, yang ada kursi tapi kelihatan aku berdiri gitu loh. Boleh dong? Gue ini udah 75 tahun nih, gila. Tapi aku kasihan rakyat nunggu lama ya. Ini sakit. Bapak Prabowo ngancam tidak mau jadi presiden 2 kali jika masyarakat Indonesia tidak setuju dengan program MBG. Jangankan tanpa MBG, Pak, tanpa jenengan masyarakat Indonesia yo iso mangan. Sebelum Bapak jadi presiden, sebelum enek sing jenengane program MBG, masyarakat yo iso masak tiap dino kanggo bekali anake sekolah, nggih mbontoti anake sekolah. Dadi nyun ngapura nggih Pak, jenengan ampun ngremehke masyarakat Indonesia. Saya buktikan kepada saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Dia mengeluarkan itu pakai uang rakyat. Rakyat mengoreksi kok gak boleh? Kalau itu uang sendiri, uang dia sendiri, salah boleh. Woi, kamu gak usah koreksi. Uang saya. Tapi ini bukan uang dia. Karena bukan uang dia, dia tidak boleh marah pada orang yang mengkoreksi dan mengkritik. Tidak boleh. Tidak boleh. Justru harus sebaliknya. Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau penganggarannya meleset, tidak sesuai, harus terbuka untuk koreksi.
Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung, ya kan? Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Dan bagi rakyat, jangan pernah takut untuk mengkritik, jangan pernah takut untuk mengkoreksi, jangan pernah takut. Jadi kalau Anda mengkoreksi dan diintimidasi, balas balik, memang jenengan uangnya dari mana? Uangnya dari pajak saya, uangnya dari pajak kita semua. Saya berhak untuk mengkoreksi, saya berhak untuk mengkritik, karena uang yang Anda pakai untuk buat kebijakan adalah iuran dari rakyat Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ini Akmal tadi, koreksi, tunjukkan di mana salahnya, tunjukkan di mana kurangnya, dan kalau Anda bisa, tunjukkan koreksinya. Tapi kalau Anda nggak bisa ngasih koreksinya, solusinya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ketemu dengan pejabat yang bilang, "Mbok nggak usah ngeritik terus, kasih solusinya." Dan jenengan dipilih buat bikin solusi kok, gitu. Anda itu dipilih buat ngasih solusi kok. Saya menunjukkan sebatas kritik boleh. Bagiannya mereka yang buat solusi. Bagian rakyat menyampaikan sampai kritik saja, nggak apa-apa. Prabowo Subianto ketika dia berkampanye mungkin adalah suatu sosok calon presiden yang paling dinanti. Kemudian seperti itu, karena janji-janjinya itu begitu manis dengan ingin membuat masyarakat semakin sejahtera dengan menurunkan harga-harga sembako dan menggratiskan dari fasilitas sekolah, kesehatan, dan fasilitas angkutan seperti itu ya. Tapi tampaknya dari janji-janji yang dia ucapkan itu telah dilupakan, atau mungkin dia sudah pikun dengan apa yang terjadi seperti usianya yang semakin menggerogotinya. Dan tampaknya dari ketika seorang Prabowo Subianto yang katanya pernah ingin menyatakan bahwa dia ingin kembali menjadi presiden ketika pemilu nanti di 2029, itu akan sangat sekali sulit terwujud karena masyarakat sudah tidak mempunyai simpati sama sekali guys ya. Karena dari seperti kebijakan yang saat ini, MBG misalnya yang menjadi bancakan para koruptor, bahkan sampai saat ini dari kasus korupsi dari MBG itu tidak ditindaklanjuti, bahkan di stop. Ini sangat luar biasa sekali ya, dari para koruptor yang tampaknya begitu dilindungi oleh para pemerintah. Di mana janji Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa dia ingin mengejar koruptor sampai Antartika, tetapi di sisi lain dia justru seolah-olah kayak orang lembut sekali dan kemudian lembek dan tidak menghukum seberat-beratnya atau bahkan malah mencarinya. Karena dari kasus-kasus sekarang malah semakin rumit, semakin jelimet, dan masyarakat semakin bingung dari arah pemerintahan Prabowo Subianto akan kemanakah arah negara ini. Karena dari janji-janji yang ia katakan sudah tidak mungkin direalisasi, MBG kemungkinan akan semakin carut-marut dan kemudian bahkan akan gagal. Bagaimana dengan janji Koperasi Desember Putih yang katanya akan lebih memanjakan masyarakat? Sampai saat ini hanya sebuah dari kebijakan Koperasi Merah Putih yang sangat kumuh sekali, yang ada di kuburan lah, yang ada di tengah hutan, atau bahkan di tempat-tempat terpencil yang sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Apakah mungkin itu akan segera terlaksana dan terwujud dan benar-benar akan membantu masyarakat? Sepertinya tidak. Kritikan itu semakin akan datang, hujatan itu akan semakin menghujani dari seorang Prabowo Subianto, karena dari sikapnya itu seolah-olah anti kritik, tidak senang karena ada kritikan. Dan dari ucapannya yang ketika kritik itu akan dinanti dan kemudian akan disambut, tampaknya juga tidak terlaksana sih. Dia akan membentengi dirinya dengan suatu aturan atau bahkan dari tindakan keras lainnya. Kan kemudian dia malah justru anti kritik, dan berbeda sekali dia ketika berkata tahun sebelumnya dan kemudian tahun kedepannya. Semoga saja ini menjadi sebuah introspeksi dari pemerintah dan dari masyarakat. Semoga saja lebih sabar ya, karena ini akan menjadi ujian yang sangat berat, dan semoga saja Indonesia akan menjadi terang, bukan gelap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.